Baik teman-teman wartawan yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, yaitu hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih, 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cibinong, Pondok Bambu, lapas Pondok Bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-katanya ini ya? Welcome home Jessica Wongso. Yes, welcome home Jess. Ya, kami buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada sebuah tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024, tak satu pun yang berubah. Semuanya kita tetap konsisten melakukan bantu hukum kepada Jessica. Ada Firman Marituan, Profesor Firman, ada Yakub Asibuan, ada Dame Purba, ada Nurul Firdausi, ada Postam Hidayat, ada Edi Batubara, ada James Purba, ada Penny, ada James Mariwan, ada Arya, siapa lagi? Ada Doni, ada Feni, dan semua yang di belakang kami ini. Semuanya adalah tim-tim yang menangani Jessica ini. Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan nanti wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica. Terus terang aja teman-teman, cukup pahit memang buat kami, bukan mudah ya. Bayangkan 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Demikian juga ada Hidayat Bostam yang juga rajin sekali untuk datang ke sana, Eli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Dan saya harus katakan memang di lapas dia diperlakukan baik sama dengan tahanan-tahanan yang lain ya. Nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau Anda bertanya ya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa tadi juga saya lihat ada banyak penggemar Jessica, sahabat Jessica ya. Tadi dari pagi katanya udah ada di sini, ya, ada di sini semua ya, pakai tulisan, pakai stand for Jessica, justice for Jessica, macam-macam ya. Tadi juga banyak telepon dan sebagainya. Nah, Jess, saya cerita dulu sama kamu waktu di lapas, kamu kan bisa lihat bahwa apa itu cerita itu, karena dia nggak bisa lihat kan, dia nggak bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah, inilah salah satu teman-teman, beberapa teman
yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini juga ini Maria di Western for Jessica Mas ini ya, ditulis ya. Jadi, ada foto semuanya nih ya. Jadi terima kasih ya, saya atas nama Jessica juga sama keluarga terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali buat kami selama ini dalam berjuang ya. Buat Jessica juga banyak dia terbantu secara moral ya, karena selama ini kita melihat kan banyak kontra kan terhadap Jessica selama ini, apalagi yang dikatakan baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih, ternyata itu karena waktu di persidangan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersidang sebagai terdakwa. Sejak hari ini kita lihat Jessica tidak pakai baju putih karena dia bukan terdakwa lagi sekarang. Ya. Nah itulah mungkin apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya lebih memilih untuk berdiskusi dengan teman-teman, tanya jawab supaya bisa berkembang apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya silahkan. Jessica. Oke ya. Selamat siang semua teman-teman wartawan. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus mendekam di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian dari saya sama sekali. Peninjauan kembali tetap akan dilakukan? Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Momoto karena Momoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Baik, ada yang lain bertanya? Could I ask you, can you tell me what you're planning to do next? I mean, what are your plans now that you're a free woman? I still have no idea what to do at the moment because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. So you had no idea that it was coming up? No, at all. No. Kak Jessica di sini langsung pulang ke rumah atau kemana? Rencana ke depannya akan melakukan apa? Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan bandingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, terima kasih. Jessica secara psikologi atau kejiwaan dari saya sendiri untuk menghadapi ke depan ini kan benar-benar butuh terapi. Terus kira-kira inspirasi apa yang untuk masyarakat kira-kira bisa menerima dengan kejadian semua ini agar Mbak Jessica bisa kembali hidup normal seperti biasanya gitu. Secara terapinya seperti apa? Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya maunya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya melihatkan seperti itu, ya saya berharap
saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Dan mendekatkan diri pada Tuhan pastinya ya. Iya, iya. Kan disebutkan sebelumnya akan tetap melakukan PK. Apakah ini karena Jessica juga mau membersihkan nama dari kesalahan ini atau seperti apa, atau nama baik Jessica harus tetap diperbaiki melalui PK ini? Saya tanya dulu jawab katanya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya, maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan, ya kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan udah kemarin kan udah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa ketetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat gitu pada saat mengajukan PK atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda.
ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat, karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan. Dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Berarti buktinya sekarang sudah dipegang sama Pak Wali? Sudah. Ada saksi-saksi juga yang menguatkan itu Pak? Berencana sampai 2032, rencananya selain wajib lapor akan melakukan apa aja kegiatannya? Kalau saya berbincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, Om di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya, jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung di situ wawancara. Bingung dia nih, dia pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu tadi malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya sama dia. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, gak ada yang lain. Dulu saya waktu balik, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu, Om, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih, suasananya pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga tuh, jatuh. Tapi saya tahan gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memikirkan dia hibur saya. Dia bilang, Om, jangan pusing dong, jangan begitu dong. Nanti kalau Om tegang, siapa yang bela saya, katanya. Jadi sometimes kita saling back up lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana Om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak, Bes? Kamu ada merasa gitu ya? Nah, lihat nih coba, betul kan? Ngaku dia bener. Saya ngerasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Ruli dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit tenang. Kaja sendiri tahu bakal bebas hari ini, dikasih tahunya kapan dan respon Kaja sendiri gimana Pak? Terus terang aja
kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, sebenarnya saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di lapas, Jessica ini bebas kenapa sih ya? Pak Andika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya tanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya katakan. Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini. Tapi dikasih tahunya tuh kapan Bang kalau hari ini bakal bebas? Saya beberapa hari yang lalu dengar-dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak bisa memastikan betul keluar atau tidak. Ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya. Makanya langsung saya beritahu malam hari ya. Dan yang PKKJ sendiri malam tadi juga Kak? Baru malam. Yang mana sekarang yang jawab salah tuh? Sini apa? Barunya mungkin bisa disampaikan. Lalu kemudian yang kedua tadi kan katanya ada seseorang yang menyembunyikan bukti. Ini tuh dari pihak mana? Dan apakah memang ada tepatnya kemudian ada bukti yang disembunyikan di orang tersebut? Kalau soal perkara PK nantilah kita diskusi khusus soal itu ya. Jadi kita pisah lah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu. Terkait dengan remisi Jessica kan banyak yang mempertanyakan terlalu cepat sepertinya dari vonis dia 20 tahun dan hanya 8 tahun. Padahal dulu kalau dapat remisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu termasuk berperilaku baik selama persidangan, selama di masa tahanan. Ini apakah membuktikan sebaliknya dari hasil profiling kita ingat secara psikologi Jessica dipersepsikan buruk ketika itu di masa sidang maupun di masa penyelidikan. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya itu Pak Andika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik. Sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah apa itu? Boleh nanti ditanyakan kepada LP, karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek, nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah apa. Saya nggak tahu terakhir ya. Terakhir nggak wajiban juga. Nggak juga. Nggak kayak antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi udah dilapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Ya, puji Tuhan. Jadi murni karena akumulasi remisi yang begitu banyak ya? Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita ketahui, informasi aja saya tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong. Tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya? Yes ya. Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar waktu cucu saya lahir, dia bikin ini.
hasil kerajinan tangan dia sendiri nih, di lapas ini nih, dia serahkan. Nah ini putri saya nih yang tadi dia dengar dia keluar, datang ke sini tadi dia bawa ini. Loh, apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih katanya. Ini. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai begini. Dan banyak yang bisa diajarinya di sana membubuk seperti ini. Ya, ini katanya apa nih Jesse? Coba jelasin apa ini? Iya, pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan Pak Oto cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinin lah sesuatu yang handmade yang lebih meaningful untuk cucunya. Jadi hasil tangan karyamu ini. Could I ask one more question of you, Jessica? Can you tell us, you've always maintained your innocence from the beginning. Can you tell us, number one, what was the hardest thing about serving 8.5 years as an innocent woman? And number two, what would you say to the family of Mirna Salihin now that you are out? I'd like to hear from you. Please. The hardest thing about being innocent. Sure. So Jessica, would you prefer it in Indonesian? No, it's fine. Okay, so I'm interested, you've always maintained your innocence. What was the hardest thing for you about being in jail for 8.5 years? And the second question is, what would you say now to the family of Mirna Salihin? Thank you for the question. Well, I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and wellness. I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, then I have to pick myself up again. And also, for Mina's family, well, I'm sorry for your loss. Like, it's my biggest condolences, but that's all I can say for now. Thank you. Mbak Jessica, ini kan Mbak Jessica sudah keluar dari penjara meskipun statusnya bebas bersyarat. Apakah sejauh ini Mbak Jessica mengakui perbuatan yang dilakukan polisi oleh pengadilan atau bahkan sampai sejauh ini Mbak Jessica membantah telah melakukan perbuatan? Dan terakhir mungkin yang kedua, apakah nantinya Mbak Jessica akan nyamperin langsung gitu ke keluarga almarhum Buaya Mirna atau seperti apa dan akan menyampaikan bersama atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Ke depan apakah akan menghampiri atau menyambangi begitu keluarga dari almarhum saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Tapi kapok tangan kopi nggak sih? Kak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif. Caranya apa tuh Kak selama di dalam penjara buat menjaga sanity? Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya berpikir seperti itu aja. Dan hari ini kan jadi hari yang paling dinanti buat Kak Jessica ya. Selama di penjara, harapannya, doanya buat hari ini itu gimana Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur
karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini, meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Jessica berkelakuan baik karena inisiatif diri sendiri atau gimana? Emang kakak tuh orangnya suka bergaul atau gimana sih kak? Kakak ngajarin yoga, kerajinan tangan gitu. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih menurut saya. Kalau misalnya nggak boleh berbuat seperti ini ya saya tidak berbuat gitu. Di dokumenter memang ada pembatasan untuk memberikan keterangan yang banyak ya. Mungkin boleh disampaikan apa yang waktu itu belum tersampaikan di dokumenter tersebut, dan memang apakah ada pembatasan ataupun tekanan untuk tidak boleh secara lugas menyampaikan apa yang ingin disampaikan? Maaf, untuk hal itu Mbak bisa tanyakan ke pihak Dirjen Pas sendiri ya, karena saya tidak berkepentingan untuk menjawab. Tapi itu. apa yang belum tersampaikan mungkin Mbak Jessica bisa disampaikan? Ya kalau itu banyak ya, cuma mungkin nggak hari ini, lain kali kita ngumpul lagi. Apakah memang ada ini dari apa sih nanti Dirjen Pas untuk tidak boleh berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi di dalam khususnya waktu perinian nanti? Saya kira tidak ada larangan-larangan apapun yang disampaikan kepada saya. Tapi saya lawyer kan tahu bahwa ada aturan-aturan seorang yang baru dibebaskan itu yang harus ditaati karena dia masih bebasan bersyarat, ya kan? Jadi harus dia taati. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berkata apapun, tidak, ya kan? Tetapi dia harus berkelakuan baik juga di luar, ya kan? Contoh, umpamanya dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di luar, ya kan? Itu salah satu contoh. Karena itu aturan yang dibuat oleh di PB. Tetapi kalau persoalan apakah seorang terdakwa, seorang terpidana itu bisa menggunakan haknya di pengadilan, itu nggak pernah dilarang. Nah, itu kan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar gitu, hak orang untuk mengajukan haknya ke pengadilan gitu. Oh, itu artinya ini tugas negara sebagai Indonesia khususnya mengenai kasus Jessica Mirna ini dari kuasa hukum sendiri untuk melihat secara luas dan jernih. Dari negara sendiri memang sudah jernih melihat kasus tersebut, dan apakah nanti ada ketika melihat dari pihak saya melihat kasus ini, apakah memang ada pembelaan lagi atau memang sampai akhirnya bisa benar-benar bebas secara penuh seperti itu, dan nilai paham untuk masyarakat ini yang bisa menjadi ilham dan pelajaran yang sangat baik untuk masyarakat. Begini ya. Jadi ini mukjizat ya. Faktanya ini kan ada memang korban yang meninggal, yaitu Mirna, ya kan? Jadi bagaimanapun saya harus juga punya perasaan, ada orang yang seorang Mirna telah meninggal dan punya ayah dan punya keluarga. Di satu pihak ada seorang bernama Jessica Wongso dituduh melakukan pembunuhan. Yang saya mengatakan meyakini mungkin Jessica yang melakukan. Jessica mengatakan sebenarnya dia tidak. Tapi putusan hakim mengatakan dia bersalah. Tapi masih ada hak juga untuk mengajukan PK untuk tidak mengatakan itu. Nah, jadi di sini kita tidak mau berbantah-bantah, gitu ya. Nah, dulu pernah saya ucapkan, seandainya tadinya kami bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna, ya, ada Rahman Salihin, untuk sama-sama satu pikiran untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan, ini akan lebih mudah, ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke, dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang di pihak sana kan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matian sampai umpamanya pokoknya tidak.
kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya itu. Nah, kalau Anda tanya bagaimana pembelajaran pada hukum dan sebagainya, saya terus terang aja hanya ingin melihat begini, banyak kasus ini kan sudah menjadi booming ya. Bahkan kasus Jessica Wongso, sudah saya tahu, itu sudah menjadi pelajaran umum wajib di beberapa universitas. Ya, semua mereka mempelajari ini. Bahkan saya sendiri dengan mahasiswa saya katakan, kalau Anda ingin belajar hukum acara pidana, menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso, mulai dari awal sampai akhir, saya jamin dia sudah langsung bisa beracara pengadilan dengan sempurna. Karena apa? Karena itu langsung contoh konkret dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini. Mulai dari awal, ya, dengan bagaimana soal-soal kesaksian ada di sana. Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita soal IPK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takluk tunduk. Walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas hakim bilang, oh itu matinya karena cyanida, tanpa otopsi? Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer
tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang mengajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya. Jessica ini kan bebas bersyarat. Nah, syaratnya itu seperti apa dan berapa lama kira-kira bebas bersyarat? Dan apakah masih bisa jalan-jalan atau traveling ke luar negeri atau ke daerah lain selain di Jakarta sendiri? Saya nggak tahu persis soal itu tadi, karena saya juga tadi nggak jelaskan. Mungkin Anda bisa tanya kepada lapas saja kali. Apa syarat-syaratnya ya? Terus terang aja saya nggak detail tahunya tadi. Kak Jessica kan baru ke dunia luar lagi ya. Selain ada yang pro, pasti ada yang kontra dengan Kak Jessica. Kira-kira ada ketakutan nggak sih menghadapi masyarakat di luar lagi gitu? Kekhawatiran pasti ada ya, tapi ya mau bagaimanapun harus tetap dijalanin. Nggak boleh saya merasa saya takut, jadi saya tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi ya, tetap harus semuanya harus tetap dijalanin. Persiapannya apa Kak? Kira-kira dukungan dari keluarga Kak atau dari siapa? Persiapan menghadapi Natal? Kalau persiapan secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Ya, terima kasih. Oke. Bertanya dalam yang Bapak kumpulkan tadi, apakah salah satunya tentang rekayasa CCTV dan juga hasil otopsi yang tidak ada itu? Boleh dijelaskan Bapak sedikit? Sebenarnya katakan kalau mengenai PK-nya nanti supaya lebih, karena itu panjang lebar dan teknis, nantilah saya ajak teman-teman nanti, saya undang lagi sekali lagi berbicara tentang kalau kita ajukan PK ya. Jadi kita fokus dulu terhadap, saya masih terlalu senang hari ini karena Jessica sudah bebas juga. Jessica sekarang juga masih bingung, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Bahkan tadi saya harus pulang kemana nanti Om, dia bilang tadi sama saya, pusing juga saya. Gitu ya Pak semuanya Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami semua. Ada Jaku, Firman mau ngomong? Ada? Semua nggak ada yang bicara? Cukup ya? Oke ya, masih ya. Sampai Pak Salvi.